Limbuk Cangik. Kemunculan mereka selalu dinantikan penonton dalam setiap lakon yang dimainkan dalang. Cangik adalah janda berusia senja, bertubuh kurus, sedangkan Limbuk adalah anaknya dengan perawakan gemuk, selalu membawa sisir dan belum menikah. Keduanya sebagai emban keputren. Dalam salah satu sangit dikisahkan, Cangik dan suaminya merasa sedih karena perkawinannya yang sudah lebih dari 10 tahun belum juga memiliki anak. Bukan karena Cangik mandul, tetapi sebelum usia kandungannya menginjak 5 bulan, dia selalu keguguran. Suatu ketika, suaminya bingung saat dia terjaga dari tidurnya, Cangik selalu tidak ada. Karena penasaran pada apa yang dilakukan istrinya, dia lantas pura-pura tidur. Benar saja, lewat tengah malam, Cangik pergi keluar rumah. Diam-diam, sang suami kemudian membuntutinya. Ternyata Cangik menuju sebuah telaga yang tidak jauh dari tempat mereka tinggal. Cangik menjalani topo kungkum di sana hingga menjelang pagi. Karena ritualnya telah diperkoki suaminya, Cangik mau tak mau menceritakan tujuannya lelaku, yakni memohon perkenan Dewata agar keduanya mendapat keturunan dan tidak keguguran lagi. Kegenturannya lelaku akhirnya berbuah manis. Cangik menandung dan kemudian lahirlah seorang anak perempuan yang diberi nama Limbuk. Ibu dan anak itu lantas bersama-sama mengabdi sebagai abdi dalem. Awalnya, ada sebuah pesta besar di suatu tempat yang masuk wilayah kerajaan Medang Kamulan, dihadiri oleh sejumlah pejabat dan punggawa. Di acara tersebut, Limbuk Cangik berhasil menarik perhatian hampir seluruh tamu karena kemahirannya menari dan menyanyi. Kemampuan keduanya ini kemudian viral di seluruh wilayah Medang Kamulan dan lantas didengar oleh Raja Mahadewa Buddha. Sang raja kemudian mengutus Patih Jayakerta menjemput Limbuk dan Cangik untuk dibawa ke istana. Sesampainya di istana, raja menawari keduanya menjadi abdi dalem dengan tugas menghibur permaisuri dan para putrinya. Itu artinya, Limbuk Cangik akan berdinas sebagai abdi keputren. Tawaran sebagai pegawai negeri ini tentu saja membahagiakan dan diterima. Demikianlah, Limbuk Cangik kemudian dikenal sebagai abdi dalem keputren yang paten. Secara umum, peran Limbuk Cangik adalah sebagai penghangat cerita. Jika Banyulan versi laki-laki dilemparkan oleh Punakawan, maka Limbuk Cangik adalah versi perempuannya. Jika Punakawan dan Bilung mengabdi ke kesatrian, maka Limbuk Cangik mengabdi di keputren. Karakternya sebagai abdi dalem seakan menjadi media rerasan atas berbagai isu yang sedang tren. Dengan gaya ala-ala curhat antara junjungan dan abdinya, Limbuk Cangik seperti bertugas menurunkan tensi cerita untuk sementara. Keberadaan Limbuk Cangik sangat fleksibel. Ketika mereka mengabdi pada ras raja raksasa, bentuk mereka juga adalah raksesi atau buto wanito. Demikian juga jika dia mengabdi pada ras lainnya. Karena berperan sebagai penghibur, kemunculannya sering ditunggu penonton untuk mencipta suasana tawa. Selain sebagai lawakan, ada kalanya Limbuk Cangik juga membawa pesan-pesan bijak dengan tema bebas, tergantung kreativitas masing-masing dalang. Misalnya, saat muncul pertama kali, Limbuk berkeluh kesah karena masih lajang. Selanjutnya, Cangik menimpali dengan saran atau malah sebaliknya, mengerjainya hingga suasana menjadi cair dengan kekonyolan atau banyulan. Kadang Limbuk Cangik juga melakukan interaksi dengan bintang tamu atau artis kenamaan, sinden atau pengerawit, bahkan tamu undangan atau pemilik hajat pagelaran.
Adegan inilah yang sering kita kenal sebagai Lim Nu An.